perubahan apa aja sih dok yang ada bagi para diabetisi ketika bulan puasa dan ketika bulan tidak berpuasa? Pembagian obatnya nih gimana ya dok? Karena kan siangnya nggak boleh makan nih dok. Kira dengan adanya perubahan ini apakah akan mempengaruhi gula darah pasien ataupun penderita diabetes ini untuk jangka panjangnya dok? Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau ingin menjalankan puasa ya bagi diabetisi. Nomor satu adalah kita harus... Hai Sobat DRV, hari ini kita berkolaborasi bersama dengan Diabetes Inisiatif. Kita akan membahas mengenai tips and trik gimana sih para diabetisi untuk menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan juga pastinya harus aman dong. Hari ini saya Dea bersama dengan Dr. Leni, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Kita akan bahas tentang bagaimana para diabetisi menjalani bulan puasa dengan aman dan baik gitu ya dok ya. Kira-kira perubahan apa aja sih dok yang ada bagi para diabetisi ketika bulan puasa dan ketika bulan tidak berpuasa? Apakah perbedaan-perbedaan signifikan yang ada nih dok? Jadi ada beberapa perbedaan signifikan yang terjadi pada kondisi puasa Ramadan dan pada kondisi yang biasa. Nah, pada kondisi yang biasa kita tahu kita bisa makan setiap saat gitu. Para diabetes itu bisa makan sepanjang hari lah gitu. Nah, pada saat puasa Ramadan itu ada pembatasan karena kita tidak boleh makan atau tidak makan pada saat subuh sampai maghrib. Jadi sekitar setengah 5 sampai setengah 7 malam atau sekitar 14 jam itu adalah periode tidak makan. Nah, dengan adanya pembatasan seperti itu sehingga ada perubahan pola makan yang terjadi dan itu akan mempengaruhi kontrol dari gula darah pada diabetisi seperti itu. Oke, kira-kira untuk pola makannya sendiri itu apakah ada perubahan juga nih dok? Jadi perubahan yang terjadi adalah begini, kalau pada kondisi biasa rekomendasi makan pada diabetisi adalah 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Atau kalau kita bilang sebetulnya kita harus memperhatikan jenis, jumlah, dan jadwal. Jadi jenisnya mungkin yang bukan yang meningkatkan gula darah dengan dramatis, seperti itu lebih banyak serat, seperti itu. Kemudian jumlahnya harus kita perhitungkan, artinya berapa kalori yang bisa dimakan setiap kali makan. Kemudian jadwalnya seperti tadi saya bilang 3 kali makan besar dan 3 kali snack seperti itu. Nah, itu adalah yang normal kita kerjakan. Nah, pada kondisi puasa Ramadan, nah itu rekomendasi atau perubahan yang terjadi adalah, nah kita makan takjil dulu sekitar 10% dari kalori, kemudian 40%-nya kita makan saat berbuka, 10% lagi pada saat setelah taraweh, dan kemudian 40%-nya adalah pada saat sahur. Jadi memang ada perubahan yang cukup signifikan dari 6 kali makan misalnya gitu, menjadi 4 kali makan pada saat kita puasa Ramadan, seperti itu. Oke, nah seperti yang kita tahu ya dok ya, untuk teman-teman diabetisi ini kan pasti mengonsumsi obat ya dok ya. Ya, untuk kira-kira pembagian obatnya nih gimana ya dok? Karena kan siangnya nggak boleh makan nih dok gitu. Ya. Gimana ya pembagiannya? Apakah ada yang dipindahkan atau ada perubahan atau ada yang diberhentikan atau bagaimana dok? Jadi memang banyak obat atau beberapa obat diabetes itu memang diberikan tuh terkait dengan pola makannya gitu. Sehingga obat-obat beberapa yang potensinya besar, artinya yang dia bisa menurunkan gula darah banyak dan juga dia misalnya bisa menyebabkan drop, itu sebaiknya dikonsumsi pada saat pagi hari. Itu pada kondisi biasa. Sehingga obat-obat yang potensinya besar atau yang dosisnya lebih besar pada saat bulan puasa itu biasanya kita memang rubah atau kita putar gitu ya, menjadi pada saat berbuka puasa. Nah, obat-obat yang tidak terlalu potensinya tidak terlalu besar, artinya tidak bikin drop gula darahnya, nah itu kita lebih banyak berikan pada saat sahur. Jadi dosis besar pada saat berbuka dan dosis kecil pada saat sahur. Seperti itu, prinsipnya seperti itu. Oke, nah kalau dari yang saya tahu nih dok, aduh saya jadi penasaran. Ini kan kita ada nih dok, yang kita tahu ada obat diabetes yang memang bisa bikin efek sampingnya tuh sering buang air kecil begitu ya dok ya. Itu apakah
lebih baik diminum di malam hari setelah buka puasa atau saat sahur nih dok? Karena kan kalau misalnya saat buka puasa nanti malamnya takutnya jadi sering ke toilet, sedangkan kalau misalnya saat sahur takutnya nanti siangnya jadi dehidrasi ataupun jadi kurang minum nih dok jatuhnya gitu. Kira-kira gimana tuh dok untuk obat-obat tertentu seperti itu? Jadi untuk obat yang disebutkan dia tadi, memang itu namanya SGLT2 ya, kita bilang itu dia memang mengeluarkan gula lewat kencing, sehingga salah satu efeknya adalah menambah sedikit volume urin atau volume kencing. Kalau pada kondisi biasa itu kita sarankan untuk diberikan pada pagi atau siang, karena terkait misalnya gitu kita masih bisa ngejar minum, dan kalau kita berikan malam takutnya nggak bisa tidur ya, karena dia misalnya harusnya kencing sekali jadi kencing 2 kali. Jadi kita memang sarankan pagi atau siang. Nah pada kondisi berpuasa untuk obat ini itu kita sarankan diberikan pada saat berbuka. Jadi pada saat buka itu obat yang potensial besar tadi misalnya sulfonylurea dan obat tersebut, nah sebaiknya kita berikan pada saat berbuka gitu. Jadi bukan malam hari sih, tapi pada saat berbuka seperti itu. Oke, itu kan untuk obat nih. Oke, kita tahu lagi ada juga yang namanya suntik insulin ya dok ya? Iya, tentu. Oke, kalau untuk suntik insulin gimana tuh dok? Jadi insulin kita tahu ini salah satu, sebetulnya insulin itu obat yang paling tua untuk diabetes, untuk menurunkan gula darah tuh sebetulnya insulin tuh yang paling tua. Nah, insulin sendiri ada banyak jenisnya kalau kita tahu. Jadi ada yang kerja panjang, ada yang kerja pendek. Nah, kerja panjang terutama ditujukan untuk menurunkan gula darah puasa. Kalau kerja pendek biasanya ditujukan untuk menurunkan gula darah yang setelah makan. Kemudian masih ada jenis lain ya, jenis yang mix atau dia campuran gitu. Mix itu artinya sama-sama insulin kerja panjang dan kerja pendek. Ada juga yang mix dengan insulin dengan obat lain, misalnya GLP-1 reseptor agonis. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau untuk yang kerja panjang itu biasanya kita tidak rubah jadwalnya. Jadi kalau misalnya dia disuntikkan malam, tetap kita suntikkan malam. Nah, yang memang harus dirubah adalah yang sebelum makan. Nah, yang dirubah, kita rubah jadwalnya tentu saja karena terkait dengan makan, kemudian dosisnya juga. Jadi tiap orang tuh memang beda sih. Nah, biasanya kita lihat kontrol gula darahnya seperti apa. Nah, pada prinsipnya yang sebelum makan itu untuk berbuka kita tetap berikan dengan dosis yang sama. Tetapi kalau pada saat sahur, kadang-kadang kita turunkan menjadi 80% dari dosis yang biasa diberikan. Seperti itu untuk menghindari terjadinya masalah atau drop gitu ya pada saat tidak makan 14 jam itu. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya yang harus dirubah adalah yang untuk sebelum makan itu tadi. Kira-kira dengan adanya perubahan ini, apakah akan mempengaruhi gula darah pasien ataupun penderita diabetes ini untuk jangka panjangnya dok? Itu bagaimana dok? Kalau untuk jangka panjangnya ya, nanti kita lihat setelah misalnya gitu, untuk sekarang kan kita menjalankan ibadah puasa, sehingga memang perubahan dosis ini terkait dengan perubahan jadwal dan perubahan pola makan gitu. Sehingga nanti kalau misalnya setelah berpuasanya selesai ya pasien harus kontrol kembali untuk kita lihat pattern dari gula darahnya. Tapi untuk saat ini sih kita kita sesuaikan dengan kondisi puasa. Jadi tetap dengan dosis yang sama pada saat berbuka dan kemudian pada saat sahur kita berikan 80%-nya untuk yang sebelum makan. Oke, baik dok. Kemudian untuk kita masuk ke gaya hidup nih dok. Tadi setelah cukup puas ya bahas tentang Obat, konsumsinya, obatnya, dan juga penggunaan insulin. Kita lanjut ke gaya hidup nih dok. Kira-kira apakah olahraga masih diperbolehkan dok untuk diabetisi saat menjalankan ibadah puasa? Karena seperti yang kita tahu ya dok, untuk olahraga cukup penting ya dok dalam mengontrol gula darah dari diabetisi begitu ya dok. Jadi memang salah satu pilar ya pengobatan dari diabetes itu makan, olahraga, obat, dan tentu saja kontrol gula darah ya. Jadi olahraga ini tidak bisa kita tinggalkan walaupun kita sedang berpuasa. Nah, tapi kita harus mengenali bahwa salah satu hal yang terjadi pada saat kita berolahraga adalah kita keluar keringat. Gitu, yang cukup banyak padahal kita lagi nggak boleh minum gitu, sehingga rekomendasinya olahraga ini tetap harus kita kerjakan sesuai dengan yang biasanya gitu ya, 150 menit per minggu. Nah itu dikerjakan mendekati waktu berbuka puasa atau sekalian sudah berbuka, mungkin setelah sholat baru kita olahraga
itu boleh. Sehingga kalau kita haus atau ada kondisi sedikit dehidrasi akibat keringat yang keluar pada saat olahraga, itu kita sudah waktunya minum, seperti itu. Nah, kalau untuk istirahatnya sendiri kan tadi dibilang ya dok, di awal sempat ada perubahan gitu ya dok, untuk jam tidurnya gitu ya dok ya. Untuk jam tidurnya sendiri bagi para diabetisi, apakah ada yang perlu diperhatikan lebih lanjut dok mengenai jam tidur? Jadi mengenai jam tidur ini memang idealnya itu tetap sama. Sebenarnya kita itu ideal kita istirahat adalah sekitar 7 jam per hari. Nah kalau hari biasa mungkin kita tidak masalah ya, jam 9 atau 10 malam sampai mungkin jam 5 pagi itu waktu kita beristirahat. Nah pada saat bulan Ramadan dan bulan puasa itu otomatis ada pengurangan jam tidur karena kita bangun lebih awal untuk sahur, untuk menjalankan ibadah puasa kan, sehingga ada pengurangan waktu tidur sekitar 1 jam. Jadi yang 1 jam ini sebaiknya kita ada istirahat sedikit pada saat siang hari, jadi sekitar 30 menit sampai 1 jam di siang hari itu kita ada waktu istirahat. Mungkin itu perubahannya jadi kayak digeser sedikit pada siang hari. Yang penting nggak boleh seharian ya dok? Iya tentu saja, jangan seharian tidur ya. Oke, mungkin teman-teman nih pasti penasaran nih dok, kapan sih penderita diabetes ini boleh puasa dan kapan harus diberhentikan? Ada beberapa hal yang kita bisa bilang bahwa ini kira-kira aman nih. Nomor 1 adalah kalau gula darahnya terkontrol. Kemudian tidak pernah ada periode hipoglikemia atau drop selama sebulan terakhir sebelum bulan puasa. Kemudian tidak sedang sakit akut, artinya nggak ada lemes, nggak ada diare, nggak ada mungkin demam-demam di 1-2 minggu sebelum mulai puasa. Nah itu kondisi yang stabil atau gula darahnya cukup stabil ya, nggak ada naik banget, nggak ada turun banget. Nah itu sebetulnya cukup aman untuk berpuasa. Nah kondisi-kondisi yang harus kita waspadai atau jadi catatan bahwa puasanya kurang aman adalah 1, kalau gula darahnya sangat tinggi. Umumnya misalnya HbA1c di atas 9%, nah itu kita harus hati-hati. Kemudian ada periode drop dalam sebulan terakhir, nah itu kita harus hati-hati. Kemudian pernah rawat inap sebulan atau 2 bulan terakhir karena hiperglikemia, itu juga harus hati-hati. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau ingin menjalankan puasa ya bagi diabetisi. Nomor 1 adalah kita harus menghindari terjadinya drop, sehingga ya kalau ada lemes misalnya, kemudian keringat dingin, maka sebaiknya puasa tersebut dibatalkan seperti itu. Atau misalnya ada diare, misalnya muntah-muntah, nah itu memang harus dibatalkan untuk saat tersebut ya. Kemudian kita treat dulu, kita obatin dulu supaya bisa berikutnya menjalankan puasa lagi, seperti itu ya. Oke, kira-kira kapan sih dok kita harus konsultasi ke dokter mengenai kalau misalnya diabetisi mau ikut bulan puasa nih dok, untuk beribadah di bulan puasa kita ini gitu? Jadi untuk sebetulnya idealnya diabetes itu harus konsultasi dulu ke dokter kira-kira 1-2 minggu sebelum menjalankan ibadah puasa, sehingga kita bisa sesuaikan gitu. 1, kita bisa lihat gula darahnya sejauh mana. Yang kedua, kita bisa sesuaikan obatnya tadi. Jadi apakah obat yang diminum tersebut harus kita rubah dosisnya atau harus kita rubah jadwalnya. Nah itu nanti memang harus dikonsultasikan kira-kira 1-2 minggu sebelum menjalankan ibadah puasa tersebut. Oke, kira-kira ada kesimpulan ataupun tips and trick nih dok? Tadi kan kita udah ngobrol panjang banget nih dok. Mungkin ada kesimpulan dari dokter mengenai para diabetisi yang ingin menjalankan ibadah puasanya? Jadi mungkin tips dan trik nomor 1 ya, kita harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian jadwalnya kita sesuaikan dengan pola makan di waktu ibadah puasa, jadi pada saat sahur dan berbuka. Nah kemudian tetap kita harus minum sekitar 8 gelas air selama periode makan. Berarti kira-kira 1 gelas pada saat berbuka, 1 gelas sebelum makan besar ya, 1 gelas setelah makan besar, 1 gelas lagi setelah setelah taraweh, 1 gelas sebelum tidur, kemudian 1 gelas pada saat bangun bangun sahur, kemudian 1 gelas lagi pada saat kita menutup sahur tersebut untuk berpuasa. Jadi at least itu sudah 7 gelas untuk kita minum. Nah itu harus dikerjakan supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian pada saat kita sahur terutama jangan makan atau minum yang bisa meningkatkan volume kencing, misalnya kopi. Nah itu sebaiknya tidak diminum pada saat
sahur. Kemudian yang berikutnya adalah makan cukup banyak serat pada saat sahur terutama, supaya satu, gula darah tidak melonjak terlalu tinggi. Yang kedua, dia makanannya bisa dicerna dengan lambat sehingga tidak cepat lapar gitu, dan dia tidak ada periode hipoglikemi di siang hari. Itu mungkin tipsnya. Dan kemudian jangan lupa kalau misalnya mengkonsumsi obat, dikonsulkan dulu gitu, harus dirubah seperti apa supaya tetap aman selama menjalankan ibadah puasa. Demikian. Oke, tadi kita juga ada bahas tentang olahraga ya dok ya. Mungkin ada tips untuk olahraga nggak gitu dok? Kayak apakah sudah terpotong dengan kegiatan sehari-harinya gitu dok? Jadi untuk olahraga disarankan tetap olahraga yang moderate ya, yang misalnya jalan cepat seperti itu, disarankan mendekati waktu berbuka atau pada saat sudah berbuka. Dan kemudian pada saat kita sebetulnya menjalankan sholat raweh, yang sebetulnya adalah gerakan yang kontinu selama sekitar 30-45 menit, itu sebetulnya sudah ada porsi olahraga di situ. Mungkin hanya perlu ditambahkan sedikit 10-15 menit untuk melengkapi waktu berolahraga yang cukup untuk diabetisi, seperti itu. Berarti sudah ada kegiatan sehari-hari yang justru juga yang membantu baik, nih ya dok yang ya? sangat membantu. Oke, betul. Berarti bisa sekaligus ibadah, sekaligus sehat juga ya dok Betul. ya? Oke, thank you ya dok ya. Baik, terima kasih banyak, Dea, Dok. terima kasih juga Sobat Arfi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa dengan aman dan lancar.